Sampai ada titik yang aku beneran aku benci sih sama aku sendiri. I cause all these problems yang happen in my life. Kalau misalnya lagi depresi dan frustasi berat, ketika aku nyakitin diri sendiri, itu tenang. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom kembali lagi bersama kami para ciwi-ciwi. Dan kali ini kita tidak ada cowok karena hari ini kita mau membahas sesuatu ya sebenarnya cowok juga bisa dengar sih. Iya. Kita mau bahas apa? Bahas apa? Bahas jodoh. Kok jodoh? Kita hari ini mau membahas kehidupan. Jadi ada pertanyaan yang sangat-sangat besar yang mungkin orang sering tanyakan, yaitu sebenarnya untuk apa sih hidup? Nah, hari ini kita mau membahas itu. Nah, jadi kali ini adalah bahasan yang gak berat tapi gak ringan juga ya. Bisa. Ini tuh bahasan yang bikin kayak apa? ABG lalu itu suka galau. Kayak gue gitu loh. Kayaknya nggak hanya ABG sih ya, kayak semua kalangan juga mungkin mengalami Kecuali lansia nggak gitu lah. Ini juga. Tapi kita adalah buat apa sih hidup? Buat apa sih? Kalian hidup itu udah berapa lama? Angie udah berapa lama hidup? 20. Oh masih muda. Masih muda. 17 tahun. Saya ya. Tapi nah, Diva berapa? 23, puji Tuhan. 23. Selama kalian hidup, kalian udah tahu nggak sih makna hidup itu apa? Of course saya. Coba. Ya, hidup itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Wow, dalam sekali jawabannya. Gimana lah ya? Jangan lupa subscribe ya. Kayak serius. Oke. Angie dulu. Kamu dulu. Biar kita. Jadi selama 20 tahun hidup, to be honest, aku belum tahu sih tujuan aku hidup itu apa. Dan it's okay menurutku, we're still young. Dan pasti kayak Kak Dina bilang, masih banyak anak muda yang actually masih bingung sih masa depannya kayak gimana, kayak kenapa aku di sini, aku ngapain, and all that. Nah, jadi sekarang sih aku masih belum tahu tujuan hidup, tapi kalau secara rohani ya pasti untuk memuliakan nama Tuhan, untuk senangkan hati Tuhan, ya tetap melayani Dia juga. Itu sih. Oke, itu dari Angie ya. Kalau dari aku sih, dulu aku sempat mikir hidup itu adalah untuk mencari jawaban ya. Kayak tadi kita kan nanya untuk apa sih hidup? Ya aku kira hidupku ini ya untuk mencari jawaban itu, jawaban untuk apa aku hidup. Tapi ketika udah mulai ini ya, membangun hubungan pribadi sama Tuhan dan orang-orang yang juga takut akan Tuhan, aku kayak udah mulai mengubah mindsetku bahwa ternyata hidup itu bukan untuk mencari jawaban, tapi hidup untuk menjadi jawaban. Mungkin kita bisa jadi jawaban doa dari orang-orang di sekitar kita. Misalkan nggak harus jawaban doa yang sangat-sangat besar ya. Misalkan nih ada seseorang yang sangat lonely gitu, nggak punya teman sama sekali, dia ngerasa tersisihkan, misalkan dibully, dan dia berdoa dia punya best friend, punya teman. Nggak usah best friend deh, setidaknya teman yang mau dengar ceritanya dia. Mungkin dia berdoa, ya kita menjadi jawaban doanya begitu. Be the light. Kalau gini, orang sering bilang kan hidup itu pertandingan. Kalian setuju nggak kalau hidup itu pertandingan? Sebuah pertandingan yang emang bakalan ada finishnya nanti. Oke. Tapi sekarang tergantung sudut pandang, ini pertandingan, lawannya siapa? Ya, ini juga ya. Kalau menurut sudut pandangku sendiri ya, hidup itu bukanlah sebuah pertandingan. Kalau sesama kita manusia ya, karena kan banyak orang yang secara tidak sadar membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalkan nih, aduh, aku kok nggak seperti dia ya, aku nggak seperti dia. Jadi secara tidak langsung dia membangun sebuah pertandingan untuk dirinya sendiri. Iya, karena aduh, aku nggak bisa kayak dia, aku nggak bisa. Tapi sebenarnya hidup itu bukanlah sesuatu yang harus kita tandingi gitu loh. Sesama kita, bukan hidup, sesama kita bukanlah sesuatu yang harus kita tandingi. Yang kita tandingi itu adalah hal-hal negatif gitu lah, hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, hal-hal yang bisa membuat kita berpikir, aduh aku nggak punya tujuan hidup, aduh aku nggak pantas untuk hidup. Ya kalaupun pertandingan ya itu yang harus kita tandingi, menandingi negatif
negatif vibes gitu, menandingi hal-hal yang bisa membuat orang-orang pada down gitu. Tapi kalau sesama kita orang-orang nih, sesama kita manusia, ya hidup bukan pertandingan, hidup itu untuk bersosialisasi, berteman gitu. To the goods lah juga kan, kayak Iya. sebuah trial maybe untuk di bumi ini. Iya, Terus Squid dulu Game. kayak Squid Game gitu ya. Squid Game Bener-bener. lainnya itu ya di heaven or hell, Iya. what we do di bumi. Tapi kalau di hidup itu Squid Game finishnya ketemunya Tuhan terus kan, bukan boneka itu. Dengan harta yang itu ya, Iya. uang Korea gitu loh. Oke, jadi cukup berat ya jawaban kalian. Aku aja tadi bingung apa sih yang kalian jawab karena nggak masuk di kepalaku gitu. Karena aku udah mencari jawaban gitu. Iya. Udah ada yang labil. Coba mungkin kalian bisa komen di bawah sih. Iya. Menurut kalian apa sih tujuan hidup itu? Iya. Nah, selama kalian hidup ini kalian menikmati nggak hidup kalian? Angie? Aku belum tadi kan. Oh iya, aku ya. Menikmati nggak? Ya, sangat-sangat menikmati. Sejauh saya hidup selama 23 tahun, bernapas selama 23 tahun, ya kadang banyak hal yang buat ini ya, buat stres, buat sakit kepala, buat frustasi, buat depresi. Tapi sampai hari ini saat aku ada di podcast ini with you guys, aku menikmati hidupku. Karena kalau dilihat dari sudut pandang ini ya, sudut pandang rohani lah kita katakan ya, hidup itu ternyata seenak itu, semenyenangkan itu, se-enjoy itu. Tapi kalau aku pakai sudut pandang diriku sebagai manusia, hidup itu semenakutkan itu gitu loh. Serem ya. Serem, sangat-sangat serem. Tapi ya enak sih, dinikmati sih, karena setiap tantangan yang udah berhasil dilewati malah jadi kayak sebuah penghargaan buat kita. Kayak rasa, wah Tuhan masih pegang tanganku sampai sekarang, wah aku masih hidup nih, berarti Tuhan masih pegang aku. Jadi sebuah kebanggaan juga. Nah, aja. Berat nih. Kalau aku sih sekarang ya I enjoy, mungkin 8 out of 10 dari Ray. Dulu sih pasti kalau aku masih dulu ya, my old self, aku nggak enjoy sama sekali. Nggak Why? enjoy. Ya ada banyak depressing stages, banyak problem, dan memang dulu aku nggak gitu dekat sama Tuhan. Walaupun my family itu kayak rajin gereja, aku pun ikut ya gereja aja, tapi aku nggak buka hati dan pikiranku untuk maksudnya mau mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Dan the time goes by, aku lama-lama pun ada experience changes juga. Aku pelan-pelan, okay, I want to know Jesus more. Aku pun mau lebih dekat, karena langsung kayak ada switch loh from Yeah. feeling kayak berat sekali, jadinya lega. Walaupun ya kadang-kadang Tuhan nggak jawab doaku atau gimana, and I don't see any changes, tapi langsung kayak feel that oh I'm not alone, ada peaceful di damai sejahtera sih di hatiku. Jadi now pun aku merasa oh ya nikmati aja ya, enjoy aja, whatever happen in the past itu kita udah mature, udah ada hikmat dari Tuhan. Jadinya oh ya nggak apa-apa sih, walaupun dulu aku ada mindset kayak aku nggak enjoy sih gitu, tapi sekarang aku udah ngerti, aku belajar dari problems before, jadi bisa jadi kayak life lesson gitu juga sih. Berarti sebenarnya kebanyakan orang nggak menikmati hidupnya karena dia ngerasa lonely ya. Kayak dia ngerasa sendiri, nggak ada yang walk with me, nggak ada yang support aku. Tapi Sepertinya Anda menyinggung saya di depan saya ya. I'm sorry, saya memang sengaja. Sorry. Ya, karena kan terkadang kita merasa hidup itu nggak menyenangkan karena ya aku sendiri gitu loh, nggak ada yang dukung aku. Dan andai pun ada orang yang mau dukung kita udah bangun tembok duluan, kenapa? Curiga sama dia. Nanti dia pergi nggak ya? Nanti dia tinggalin aku. Iya, trust issues. Jadi itu yang membuat kita jadi nggak nikmatin hidup karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri sampai-sampai nggak bisa melihat keindahan yang lain. Makanya bilang bukalah matamu. Kena dia kena Dunia. terciduk dia, kena dia. Kejap gua. Kena nggak kalian? Ayo. Kena lo. Ayo. Hey, you are not alone. Hmm. Don't be lonely. Makanya subscribe. I love you. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya cepet. Nah, Coba soal ini itu di kita bawah kan ada ada up and down-nya gitu ya. Nah, ada nggak waktu kalian down, di mana waktu saat kalian down itu yang paling benar-benar bikin kalian depresi, frustasi, sehingga akhirnya memikirkan untuk mengakhiri hidup? Pernah nggak? Atau pernah nggak punya teman mungkin yang mengalami itu terus dekatnya ke kalian?
How about you, Anjing? Oke. Aku nervous jadi. Jadi mungkin itu agak personal ya. Cuman dulu pasti aku nggak bakalan ceritakan sih. But aku udah bertobat. I forgive myself. Semua udah let it go. Dulu aku pernah ada thoughts itu untuk mengakhiri hidup dan memang udah lakukan self harm. Nah, Merinding. iya, dan sampai sekarang mungkin looking back aku pun nggak kayak what am I thinking ya. Dulu ngapain aku kayak gitu kan. Jadi dulu sih masih muda, masih bocil-bocil. Sekarang tua ya? Masih 20 loh. Iya, Saya merasa muda dan terakhir. Jadi masih Saya merasa lansia ya. Iya, masih bocil-bocil ya, di sekolah, di family, semua ada masalah. And Berarti ini waktu masa sekolah? masa sekolah udah mau graduate lah, udah mau siap kan. Terus ya banyak problems, and again dulu aku nggak dekat sama Tuhan. Nah, jadi sampai ada titik yang aku beneran aku benci sih sama aku sendiri. I cause all these problems yang happen in my life. With this beauty, you have yourself? Makanya gitu. Nah, terus benar-benar down banget sampai ya udah aku sendiri kayak stres banget, sedih banget, and I did that to myself, self harm. Dan after 1 week kayaknya aku did that for almost 1 bulan. Rasanya gimana tuh abis itu? Rasanya? Ya empty aja sih, kayak itulah. Gak feel apapun ya? Gak feel apapun, ya udah. Ya lu kan juga ngelakuin, kenapa nanya? Gak feel. Ya kan membandingin perasaan dan perasaan. Guys, cuma saya yang paling bahagia di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sombong. Ya jadi ya feel empty banget sih, and pas mau lakuin lagi jadinya kayak almost kayak rutin, jadinya nggak takut lagi. Ya itu lah, it's all my fault semua kan, ya gitu-gitu. Kamu jangan gitu lah. Kok bisa gitu loh? Nah makanya karena mungkin udah dekat kan sama Tuhan, pasti nggak ada mindset kayak gitu. So when that time aku tidur, bobo siang, mamaku masuk ke kamarku, langsung ngeliatin aku, lihatlah tanganku. Terciduk kamu, Enji. Aku dari mimpi yang indah. Enji, kamu pakai narkoba ya? Enji. Makanya kan. Terus aku, ya dia bangunin aku, dia duduk. Kenapa? Soalnya dulu kan mungkin aku tipikalnya yang kalau ada problem aku nggak cerita sama keluarga, soalnya feel awkward kan. I Awkward. see. Terus aku simpan sendiri. Oh iya. Kalau nggak simpan sendiri ya sama temen-temen lah. Cuman ya karena banyak problems teman-temanku, jadinya kayak betray aku juga kan. Jadi aku benar-benar alone. There's no one I can trust. Kembali ke poin yang tadi ya guys. There's no one I can trust. Ya itu, dia mamaku nampak langsung kayak aku couldn't forget, gak bisa lupakan mukanya sih pas mamaku find out kan, kayak sedih banget, kayak the most. Mamaku kan orangnya kayak happy, biasa-biasa, sabar aja kan, gak pernah kayak marah-marah, nangis-nangis. Terus lihat kayak gitu, mukanya kayak mau marah tapi gak bisa, malah sakit kali. Nah jadi pas aku lihat itu kayak Tuhan kayak langsung piang. Gak semua orang. Iya kan, mamamu gitu kan. Nah, jadi aku langsung kayak oke, aku diam aja. Mamaku pun nggak merepet, nggak apa-apa, cuman langsung doain aku. Dia langsung doain aku, terus dia bilang kalau ada apa-apa cerita, jangan simpan. Kamu kalau nggak bisa cerita sama mama atau papa, ya ceritakanlah sama Tuhan. He's with you every day. Kamu cuma harus let your walls down, yang buka hatimu untuk Tuhan. Nah itu, sejak itu aku pun sejak lihat mukanya lah, itulah aku merasa sedih banget sih, kayak aku langsung sadar, okay, what am I doing? Mamaku pun bilang, Tuhan udah ciptakan kamu, dia sakit loh, dia sekarang pun nangis mungkin di atas kan, lihat kamu kok did that to yourself, di tubuhmu sendiri gitu kan. Nah jadi
setelah itu aku pun langsung I realize aku mau tobat. Memang susah sih untuk forgive yourself kan, untuk self love lagi ya, karena again dari awal itu aku merasa it's all my fault, jadi susah untuk forgive tapi memang dasar tapi lama-lama ya itu pelan-pelan let down my walls ya. I know God gak bakalan judge aku sih, dan itu loh aku doa aku pelan-pelan dapat hikmat kalau Tuhan itu sayang banget sama aku. Dan before I even forgive myself, Tuhan sudah mengampuni aku. Nah jadi aku pelan-pelan itu loh pelayanan di gereja, dapat sebuah gereja yang very love me, understanding juga di situ kan ya. Pelan-pelan dengar, terus mau curhat ya udah nggak usah diam-diam, langsung curhat aja sama mungkin kakak rohani kita kan, atau kalau lagi sibuk ya doa aja. Walaupun Tuhan nggak jawab, but we know He's listening. Mungkin jawabannya nanti di depan in our future yang akan muncul. Proses. Ya itu penting, iman lah, have faith in Him. Berarti waktu itu problemnya tuh soal keluarga. Macam-macam dari dari sekolah sekolah. sekaligus keluarga. Langsung kekumpul ya. Teman lagi, Oh. kena selingkuh lagi. Jadi mau tahu cerita selingkuh? Gitu. Oke. Tanya Angie, Anda membuat Angie seperti orang yang memakai narkoba. Oke, itu Angie ya. Kalau aku secara pribadi ya, aku bukannya nggak bisa forgive myself ya, cause I love myself ya, gue narsis bro. Tapi ya pernah ingin bukannya ingin mengakhiri hidup ya, tapi aku pengen hidupku diakhiri gitu. Oke. Ya, aku pengen hidupku diakhiri, tapi bukan berarti aku yang mengakhirinya, karena aku tahu kalau aku yang akhiri hidupku sendiri, aku pasti nggak masuk surga gitu. Tapi aku Jadi di neraka ya. Soalnya dia bisa langsung miss call Tuhan aja ya. Tapi kalau aku minta diakhiri pun belum tentu juga kan aku masuk surga, karena ya emang apa yang udah aku lakuin sampai ya membuat aku menuntut surga, selain dari pengorbanan Tuhan yang udah memang tolong aku. Tapi pada saat itu Angie beruntung sih punya mama yang jadi temen saat itu ya, yang waktu itu dukung Angie gitu. Tapi aku pernah tuh pengen meninggalkan dunia ini, tapi di satu sisi takut. Aku nggak berani self harm sih gitu, sampai pakai pisau atau apa gitu kan, aku bener-bener nggak berani. Tapi itu ada masa aku bener-bener depresi, pengen nge-self harm tapi dengan cara yang tidak menyakitkan. Aku cekek diri sendiri saat itu, cekek diri sendiri pas tidur, cekek agak sakit, agak Nggak lampu bro. longgaran ya, agak Tes ya semua ya. Itu stage apa? Stage level 1 ya. Itu Gak aja. Enggak amat. Jadi kalian yang coba-coba cek diri sendiri enggak. Dan Enzi kan waktu itu adalah mamanya yang ini ya. Kalau aku sama sekali nggak punya siapa-siapa. Bahkan ada orang yang kuharapkan malah peluk aku saat aku melakukan itu, malah kayak marahin aku. Hei kamu bodoh, kok ngelakuin kayak gitu, bla bla bla, nggak punya otak lu gitu. Jadi aku percuma caper dengan mencekik diriku sendiri berharap dipeluk gitu loh. Tapi ternyata malah dimarahi. Jadi aku mikir, wih kalau caper sama manusia nggak ada gunanya sih. Makanya mulai dari saat itu aku capernya ke Tuhan gitu. Aku aku cari perhatian Tuhan karena gini, aku dulu sering bener sih, salah satu hal yang paling buat depresi itu, yang paling utama yang membuat manusia depresi adalah perasaan sendiri, perasaan kesepian. Mungkin orang-orang berpikir kesepian itu adalah saat tidak punya teman, tidak ngumpul-ngumpul, tidak hangout, but for me now, aku bahkan di antara sekumpulan orang-orang pun sering merasa kesepian gitu, sering merasa sendiri karena ya bahkan di tengah-tengah kerumunan lautan manusia gitu, aku ngerasa I'm alone, I'm all alone. Why? Karena aku merasa nggak ada manusia yang bisa ngerti aku, nggak ada manusia yang bisa memahami aku, nggak ada manusia yang bisa paham isi hatiku, paham ceritaku gitu. Tapi kalau aku selalu pakai sudut pandang seperti itu, aku bakal stres sendiri, aku bakalan capek sendiri. Jadi daripada menunggu orang untuk mengerti aku, menunggu orang untuk memahami aku, lebih baik aku belajar untuk memahami diriku. Aku belajar untuk memahami isi hatiku dan belajar memahami orang lain. Karena kan Tuhan bilang, lakukanlah pada sesamamu seperti apa kau ingin diperlakukan gitu loh. Aku gimana nuntut orang ngerti aku, gimana aku nuntut orang, iya padahal aku sendiri pun tidak mau mengerti orang gitu loh. Kadang kan misalkan nih kayak kasusku sama my brother. Saat itu memang kadang lagi
chaos gitu, lagi kacau, dan adikku itu, brotherku itu ngambil sikap diam dan kayak nggak ngelakuin apa-apa. Jadi aku saat itu kesel sama dia. Kamu kok nggak ngerti sih? Kamu kok gini bla 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 gini sih? Tapi di saat aku memulai ambil langkah untuk mengerti dia, aku sadar ternyata langkah yang dia ambil itu baik. Karena oh gitu, ternyata bukannya dia nggak mengerti, tapi justru karena dia mengerti, dia ambil tindakan yang seperti itu. Jadi kalau kita mengharapkan orang ngerti kita, mengharapkan orang untuk memahami kita, memahami isi hati kita, oh you wasting your time guys. Yang terpenting adalah memahami diri sendiri. Dan di saat kamu bahkan nggak bisa memahami diri sendiri, nggak tahu, oke Diva, you say aku harus Oke, Diva, lepaskan. tapi how? Gimana caranya memahami diriku sendiri? Gak ada yang bisa kasih tahu identitasku, gak ada yang bisa kasih tahu jati diriku sendiri. No. We have God, we have Jesus yang kasih tahu identitas kita itu gimana. Tuhan bilang kamu segambar dan serupa denganku. Dengan Tuhan bro, dengan Tuhan segambar dan serupa. Masterpiece dong, kita ini masterpiece. Oke Tuhan, aku memang orang yang segambar dan serupa denganmu, tapi aku gak ngerti hatiku. Aku nggak memahami hatiku, gimana? Ya, tugasku itu tugasku untuk memahami hatimu. Dan di saat kau sudah membangun hubungan denganku, aku akan memberitahu kepadamu bagaimana isi hatimu. Karena yang paling tahu isi hati kita kedalaman sedalam-dalamnya adalah Tuhan. Jadi kembali lagi ke langkah caperku sama Tuhan tadi ya. Saat aku mikir caper sama manusia cuma buang-buang waktu, gimana aku caranya caper sama Tuhan? Pertama sekali aku mikir caper sama Tuhan itu adalah memberikan penyembahan. Itu memang good point ya, penyembahan dengan cara mencari lagu yang terbaik, menyusun doa yang rapi, bagus sih. 1, 2 sampai 6 bulan aku melakukan itu. Setiap saat teduh aku coba cari lagu yang bagus, lagu yang memang benar-benar bagus yang bisa buat Tuhan lepot gitu sama aku kan. Itu enak. Tapi lama-kelamaan ada rasa jenuh, ada rasa kayak bosan, kayak mati rasa, nyembah Tuhan nggak ada rasa apapun gitu. Kayak di gereja pun aku nggak ngerasain apa-apa Tuhan. Kenapa Tuhan? Dan aku bahkan benci sama teman-teman sekelilingku. Bukan benci sih, aku nggak suka mereka gitu. Kayak ya Dinda ya pernah ya ngelihat kasusnya aku seperti itu. Saat itu aku ngurung diri di kamarku. Ya kalau nggak di kamarku ke atap, padahal udah ngelayani Tuhan loh selama ini. Aku nggak mau lihat teman-temanku, aku kayak merasa jenuh, bosan, why? Karena berusaha untuk memberikan yang terbaik, lagu yang terbaik. Aku nggak jujur sama Tuhanku. Aku nggak jujur, aku kayak berusaha cari selera Tuhan, padahal aku nggak tahu selera Tuhan gimana kan. Padahal Tuhan maunya aku memberikan apa yang aku suka, apa yang aku rasakan, apa yang sedang kupikirkan. Tuhan mau itu. Jadi kayak Tuhan lebih suka aku dengar lagu yang memang muncul dari hatiku daripada lagu yang gue cari-cari bagus apa. Iya gitu. Jadi ya kalau mau nyanyi dari hatimu loh nak. Kamu nganggap aku seperti apa, nyanyikan seperti itu nak. Jangan bohongi dirimu, jangan bohongi penyembahanmu. Tapi penyembahlah dengan hati yang jujur. Aku nggak peduli lagunya mau lagu yang jadul, lagu apa gitu ya, it's okay. Yang terpenting itu hatimu gitu. Jadi caperku sama Tuhan sekarang gitu. Ya memberikan diriku apa adanya. Di saat aku marah, aku gak berpura-pura sama Tuhan. Tuhan engkau baik, engkau mulia. No, saat aku marah, Tuhan aku lagi marah nih. Tuhan aku lagi ngambek nih. Please help me to control my emotion gitu. Tuhan aku lagi marah. Tuhan aku lagi kesel nih sama someone. Aku lagi gedek sama dia. Aku lagi kesel sama dia. Atau bahkan di saat mau melayani kesel sama partner kita. Tuhan aku kesel sama dia. Bahkan kadang sampai nangis sendiri karena saking keselnya, karena kita tahu nggak boleh kesel, nggak boleh marah, tapi kita harus jujur sama Tuhan, aku lagi kesel. Dan Tuhan pasti kayak kasih bujukan, kasih tahu kan, kayak kita mau nenangi anak kecil yang lagi marah, kita gendong-gendong, kita elus-elus, tepuk-tepuk, ya gitu Tuhan. Jadi kalau punya Tuhan yang bisa menghibur kita, ngapain self harm? Tuhan sendiri loh yang jaga, Tuhan loh, bukan manusia. Gitu. Aku sedang merawat diriku sendiri. Gini ya guys. Aku menangis tadi. Tadi saja berdramatis dan banyak viewers. Kalau aku sendiri ya soal itu kan. Ya why you hurt yourself gitu loh. Aku ini langganan guys. Langganan kan. Jadi kalau kayak Diva, MG mungkin karena emang punya hubungan yang intim sama Tuhan ya. But me, aku
sendiri kayak Diva bilang tadi, aku tahu sih Diva ini sudah memancing emosionalku. Ya maaf, saya sengaja. To be honest, aku sendiri nggak memahami dan nggak mengenal siapa aku. Aku Ya, nggak tahu aku Dinda. mau apa, aku nggak tahu aku harus apa gitu. Aku selalu kayak kalau ditanya pernah struggle nggak ya? Kayak hampir tiap hari ada struggle ya. Nah kalau Angie kan tadi kalau lagi kalau apa menyakiti diri sendiri tadi kan dilihat keluarga juga. Aku capek malahan kayak Diva juga capek. Jadi aku suka nyakiti diri sendiri. Even misalnya mereka melihat, mereka tuh diem. Jadi kecewa ya. Iya, mereka tuh diem. Sebenarnya kalau dulu waktu aku SM aku juga mulai suka kayak gitu kan, kayak mau bunuh diri apa segala macam dari suka ya. Suka. Jadi makanya tadi aku bilang waktu Diva ngomong mulai cekik diri sendiri, itu emang gak aku karena aku udah coba gak aku coy, gak aku beneran. Jadi dulu awalnya takut gak sih waktu pertama-tama coba? Takut kan, ngerasain sakitnya kan. Awalnya emang takut, sakit juga sih awalnya. Ya. Tapi lama-lamaan untukku sendiri ya, kalau misalnya lagi depresi dan frustasi berat, ketika aku nyakitin diri sendiri, itu tenang. Wah. Kan? Beneran. Habis kayak gitu aku bisa tidur langsung. Tapi setelah itu nyesel gitu. Tapi nanti kalau udah depresi lagi diulang lagi. Jadi pernah satu kali waktu itu aku punya temannya. Jadi satu lingkunganku ini, teman-teman lingkungan pertemananku ini, semuanya itu anak-anak yang emang bermasalah lah. Bermasalah. Anak-anak yang gampang depresi juga, anak-anak yang suka menyakiti dirinya sendiri juga. Jadi kayak segeng gitu kan. Nah, waktu itu aku lagi di fase yang benar-benar stres. Makanya kalau misalnya aku di fase stres, aku random suka chat orang. Chat Angie juga pernah ya. Angie cerita lucu dong gitu. Kalau kayak gitu aku udah di depresi berat. Jadi waktu itu aku lagi depresi nih. Aku chatin orang nggak ada yang jawab kan, nggak ada yang males. Sementara aku lagi di kantor. Yang ada di kantor tuh kan penting. Terus ada apa kayak suntik printer gitu-gitu kan. Jadi nggak tahu ya kepala aku langsung coba kayak ini coba kayak gitu. Nah tiba-tiba untungnya ada yang menghentikan. Yang menghentikan itu temanku yang tiba-tiba telepon aku nangis-nangis udah gantung dirinya. Jadi dia video call. Temanku yang baru-baru ini udah berpulang ya. Nah, dia kan juga gampang depresi. Jadi waktu itu dia telepon aku. Saat aku juga lagi di titik yang paling rendah gitu kan. Dia telepon, dia video call. Awalnya VN. Dia VN nangis-nangis, dia bilang, dia minta maaf, aku minta maaf ya kalau selama hidup begini. Aku pikir candaan kan, karena dia biasa emang ngelakuin kayak gitu. Tiba-tiba di video call, dia udah di atas kusen pintu gitu sambil spray gitu kan di lehernya gini, terus udah bercucuran air mata gitu ya. Aku takut kan. Sementara aku juga kepengen, dia juga kepengen. Jadi yang mana yang mau duluan gitu kan. Nah, tapi aku pikir Sungguh pertemanan tidak sehat ya guys. Such goals ya. nah, setelah itu akhirnya aku udah bilang sama dia, ya aku juga pengen mati sekarang ini. Jadi siapa duluan kita? Aku bercandain lagi kan. Dia udah lagi gini apa segala macam. Ya udah akhirnya nggak jadilah. Aku tiba-tiba pikiranku langsung diblur kan gitu kan. Jadi nggak kepikiran soal gunting atau suntik-suntik. Setelah itu aku datangin dia ke rumahnya. Tadi dia udah sesak nafas sih. Tapi aku udah sempat telepon orang tuanya. Kebetulan rumahnya sama tempat orang tuanya kerja dekat. Jadi orang tuanya udah nyelamatin dia duluan kan. Nah sepulang dari situ sampai ke kantor udah nggak punya kepikiran lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu nih ya, kayaknya mungkin aku ketemu penjelajar kali ya. Kalau lagi di Doa, ucapannya itu doa ya. kalau lagi di satu waktu yang sepi, momennya sepi nih, suka overthinking. Tempat yang sepi, tandai guys, sepi. Hal yang nggak perlu difikirkan bisa kepikir gitu, bisa Ya. apa nggak ngerti, aku juga nggak ngerti kenapa. Nah, ada juga nanti di satu fase dimana misalnya kita lagi ketawa-ketawa nih kan, aku bisa sampai di kos tuh, tiba-tiba pernah waktu itu aku sampai di kos hari Minggu juga habis ibadah. Jadi aku nggak bisa lepas dari itu sampai sekarang. Habis ibadah aku langsung pulang ke kos, nggak tahu kenapa kayak stres, overthinking segala macam lah. Padahal nggak ada masalah apa-apa sama sekali. Apa. Sampai di kos aku kunci pintu, mereka kan masih di gereja. Terus tiba-tiba aku nangis, nggak tahu nangis kenapa. Aku histeris lah gitu kan. Mungkin ada yang ngetok airnya dari kamar pintu, aku nggak bukain. Aku tutup, aku jaga. Sayangnya nggak ada gunting, nggak ada pisau sama sekali. Tiba-tiba aku melihat insect. Tapi biasanya tadi
headsetnya yang cepet-cepet ya guys, yang cabut bulu ya. Nah, akhirnya aku pengen tidur, pengen banget tidur. Sebenarnya tujuannya bukan pengen mati ya, tapi kepengen lega gitu. Pengen tenang. Nggak pengen mati tapi nggak pengen hidup juga gitu. Iya, di tengah-tengah gitu. Nanti aku nggak tahu mauku apa gitu, nggak tahu mauku apa. Jadi ya udah, setelah itu aku ambil pinset. Tahu nggak sih? Oke. Ya, halal. Oke. Ya, nah tapi setelah itu emang bener lega loh. Akhirnya aku tertidur. Lega tapi sementara kan. Sementara, tapi habis itu malamnya overthinking lagi makin parah. Iya. Kalau yang aku tangkap dari cerita Dinda ya, dan cerita Eki tadi, dan ceritaku sendiri, kebanyakan orang depresi itu orang frustasi dan pengen mengakhiri hidupnya. Kalau dari sudut pandangku ya guys, pertama, karena mereka tadi ngerasa itu sendiri, merasa kesepian, lonely, feel lonely. Kedua, ada orang yang nggak lonely juga, ada orang yang nggak lonely tapi pengen mengakhiri hidup. Kenapa? Dia bertanya-tanya, untuk apa aku hidup? Aku ini hidup fungsinya apa sih? Kayak dia gak punya tujuan hidup. Jadi yang aku tangkap dua hal ini yang sering buat orang depresi, buat orang kayak pengen akhir hidup. Pertama, lonely. Kedua, gak tahu tujuan hidup dia itu apa. Tapi Tuhan selalu bilang kalau kita itu selalu punya tujuan hidup. Gini loh, gak ada manusia yang diciptain tanpa tujuan. Kayak kita manusia ciptain mobil, manusia ciptain sepeda motor, manusia bahkan ciptain pinset Dinda, itu punya tujuan. Fungsinya jadi ya. Itu punya tujuan. Kamu nggak baca tutorialnya kan? Menggunakan pinset. Pinsetnya udah langsung berubah ya. Especially us gitu loh. Diciptain sama Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, pasti ada tujuannya. Kalau kamu nggak tahu tujuan hidup kamu apa, ya nggak usah buang-buang waktu untuk mencari tahu. Ikuti aja loh jalannya Tuhan. Ikuti aja kemana Tuhan ngarahin kamu, kemana Tuhan lead kamu. Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan yang bakal gandeng tangan kamu menuju tujuan kamu. Jadi jangan habiskan waktumu untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya itu bakalan jadi surprise dari Tuhan untuk kamu. Namanya juga surprise loh. Surprise itu kan nggak boleh dikasih tahu di awal. Surprise itu dikasih tahu di akhir. Siapa tahu Dinda, tujuan hidupmu adalah surprise jadi presiden, surprise jadi worship leader yang sangat besar. Tugasmu sekarang adalah berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, bangun hubungan intim sama Tuhan, supaya kamu gak merasain sendiri dan kamu berjalan sama Tuhan menuju destiny hidup kamu yang sesungguhnya. Dengar ya Dinda, ini Dinda yang di sana bukan Dinda yang ini. Bahkan teman-teman semua ya, saya juga circle saya orang-orang depresi semua guys. Aku juga gak ngerti kenapa circleku itu orang-orang depresi. Bahkan in my family pun ada. But you are special, you are beautiful, you have a destiny. Mungkin itulah you are the answer for that someone, you're the light for that someone. Aku juga sih, to be honest, kalau compare ya, kalau my experience dulu sampai sekarang my life, kayaknya sekarang lebih parah sih. Aku udah gak ada apa-apa. Aku harus kerja, aku nggak kuliah. Malah seharusnya aku kuliah, cuma karena papa sakit nggak bisa. Terus udah meninggal, aku juga masih nggak bisa kuliah. Padahal aku pengen banget kuliah. Terus aku harus full time kerja, harus support my family sendiri. And I'm still 20 years old guys. Aku masih 20. Still young. Nah, jadi mungkin if my old self ya dulu ya, aku mungkin bisa kambuh lagi, mau try to hurt myself lagi, biar kayak masa aduh lebih gimana lah ya, something a feeling lah pokoknya untuk put through itu kan. Tapi karena Tuhan udah like save me kan, already selamatkan aku, and I believe sih semua kalian bakalan also will be saved if you only open your heart towards Him. Dia udah buka tangan loh untuk kalian. Kita tinggal datang. Nah, tampak lagi. Iya, jadi untuk sekarang sih kalau aku nggak dekat sama Tuhan, if I don't have that faith in Him, antidotnya sih iman sih, iman, have faith in Him, trust Him. Ya ini sekarang aku walaupun masih kesusahan semua, transport juga harus sendiri semua, ya aku masih have faith in Him. I know that in the future bakalan mungkin aku bisa ada banyak uang, bisa beli rumah untuk mama, mobil, semua gitu kan. Ada husband yang gimana gitu kan, yang ganteng gitu. Hai penonton yang ganteng, yang seiman. Hai seiman gitu. Seiman tapi tetap harus amin. Ya always have faith lah. Itu susah, but
oh ya, start like small, open up yourself. Tetap ambil dari hatimu sendiri lah, angkat sebuah pujian, pray. Kalau marah ya udah, bilang marah aja, Tuhan aku marah, please give me the strength untuk calm down. Malah jangan karena sedih marah malah gak doa atau jauh sama Tuhan. Malah harus cari, karena Tuhan udah tahu isi hati kita, and He will always understand, even though we are so mad, marah banget atau sampai stres banget atau sedih banget sih. Bro, lu sweet banget sih. Berarti have faith, terus juga harus bangun hubungan yang intim sama Tuhan, terus harus ikut aja apa mau Tuhan, ngalir aja, ya. Let down your walls. Jadi nggak usah memikirkan apa yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan hari ini, tidak dipikirkan hari ini, gitu ya. Ya mungkin Dan kalau jangan caper sama manusia. mungkin kalau lagi sendirian kan atau nah itulah free time nggak ada kerjaan ya jangan overthinking, itu susah sih. Makanya kadang-kadang aku kalau suka free time kak, aku malah suka langsung ya udah buka YouTube atau carilah sesuatu, Jangan ngayal. atau memang kalau nggak ada sesuatu ya udah buka YouTube, dengar Dia panggil nama saya. masih panggil Love yourself. Yeah. Love God and love yourself. yes. Oke. Menarik. Akhirnya saya mendapatkan jawaban apa yang sudah ingin saya tanyakan. Oke, mungkin biar lebih klop, kita kasih ayat. Seperti biasa. Oh, kita muncul. Kita suci. Kita. Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti apa itu hidup? Haleluya. Berarti apa itu hidup? Hidup di dalamnya. Ya. Itu adalah poin yang paling penting di podcast ini. Ya. Jangan hidup di dalam dunia yang menakutkan, menyakitkan, yang Dunia yang tapi hiduplah di dalam Tuhan. Yes. Amin. Wah, Oke, menarik sekali ya topik menarik topik sekali ya. kita pada hari ini. Mungkin sebenarnya masih banyak sih hal-hal menarik tentang hidup yang masih kita bahas, tapi waktu kita sudah habis ya. mungkin next time sesi boys ya. Ya, sesi boys. Ini cuma girls hari ini. Mungkin hidup dari sudut pandang pria. Apa kabar kalian untuk harta tahta dan wanita? Makanya untuk hari ini kita akhiri di sini dulu guys. Tetap stay tune sama akun kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Biar ya hidup menonton juga supaya tahu video-video terbaru dari kita. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati.